Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita sampai pada subpokok bahasan upacara kremasi. Upacara kremasi ini merupakan subpokok bahasan yang terakhir dari bagian 6 tahun-tahun terakhir. Pada video selanjutnya, kita akan bacakan bab 7. PDF Venerable Acharyaman Bhuridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai nama-nama penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris dan nama-nama tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Baiklah, kita mulai. Upacara kremasi. Pada keesokan paginya, berita tentang kematian Acharyaman telah menyebar ke wilayah-wilayah sekitar. Para biku senior dan pejabat pemerintah telah mendengar kabar tersebut. Semuanya bergegas ke wihara, ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Acharyaman. Sementara mereka berkumpul di sana, mereka juga berdiskusi dengan biku senior dari wihara Acharyaman untuk menentukan jalan terbaik untuk mengatur upacara kremasinya. Mereka menyarankan bahwa harus dilakukan dengan cara penghormatan istimewa tertinggi, mengingat Acharyaman telah terkenal ke seluruh penjuru negeri. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga mengatur penyebaran berita-berita ke radio-radio dan menerbitkan di koran, sehingga para umat setianya dapat mengetahui berita tersebut dimanapun mereka berada. Tidak berapa lama setelah memberitakan wafatnya Acharyaman, sekumpulan biku dan para umat dari berbagai penjuru mulai memenuhi wihara untuk memberikan penghormatan terakhir. Dari waktu kematiannya diumumkan sampai hari di mana tubuhnya dikremasi, tiap hari arus manusia terus berdatangan untuk memberikan penghormatan. Orang-orang yang tinggal di dekat wihara datang dan pulang pada hari yang sama, tetapi untuk mereka yang datang dari tempat yang jauh, harus menginap semalam di wihara, karena transportasi agak sedikit sulit pada waktu itu. Pada waktu Acharyaman baru mulai tinggal di wihara Banpu, orang-orang yang datang mengunjunginya telah menawarkan berbagai macam hadiah yang tidak terhitung jumlahnya. Hadiah-hadiah tersebut diterima dengan tulus, sangat luar biasa, tetap berlangsung sampai hari wafatnya. Seperti air hujan di musim hujan, dana mengalir dengan cepat ke wihara. Selama hidupnya, ia selalu menerima berbagai persembahan, dimanapun ia berada, baik tinggal di tengah kota ataupun di tengah hutan. Bahkan ketika tinggal di daerah terpencil, ada sejumlah orang baik hati yang bersedia dan berusaha keras mendatanginya untuk menawarkan sesuatu yang istimewa. Secara alami, Acharyaman selalu bermurah hati dan bersedia berkorban. Dia memberikan semua yang diterimanya untuk membantu orang lain. Ia tidak pernah berpikir untuk menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan dia tidak pernah menyesali perbuatan baiknya. Dia memberikan segala sesuatu yang ia terima, tidak peduli seberapa mahal harganya. Jika dipandang dari tingkat kemiskinan secara nyata, mungkin tidak ada biku yang lebih miskin daripada Acharyaman. Besarnya jumlah sumbangan yang diterima selama hidupnya sangat besar. Tetapi jumlah yang disumbangkan sama besarnya, bahkan lebih besar. Apapun yang diberikan, ia langsung memberikan kepada orang yang memerlukan. Bahkan pada saat ia tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan, ia akan memikirkan pertolongan dengan cara lain dan ia melakukannya dengan tulus. Kemurahan hatinya biasanya diberikan di sekitar lingkungan wihara
yang memerlukan bantuannya. Sebagai hasil dari pengorbanan dirinya, bahkan setelah wafatnya, orang-orang dari berbagai penjuru negeri terus-menerus datang menawarkan tempat sebelum disemayamkan di Wihara Wat Suddhawat. Para biku senior setelah berkonsultasi dengan pemerintahan setempat, memutuskan adalah hal yang terbaik untuk menyimpan tubuh Acaryaman selama beberapa bulan sebelum proses kremasi. Persetujuan dicapai bahwa upacara kremasi diadakan pada waktu bulan Januari tahun 1950. Dengan pemikiran ini, mereka membuat peti mati khusus untuk menyimpan tubuhnya. Pada jam 4 sore, sejumlah besar umat, biku, calon biku, dan masyarakat datang untuk menghadiri pemandian jenazah. Ketika upacaranya selesai, tubuhnya dipakaikan jubah biku dan dipakaikan berlapis-lapis kain putih dan diletakkan dengan hati-hati di dalam peti mati khusus tersebut. Bagian atas peti terbuat dari kaca, mengizinkan orang-orang yang datang dari jauh yang belum pernah melihatnya dapat melihat tubuhnya. Dipimpin oleh Chaukun Dhammacedi, memutuskan untuk mengadakan pembacaan sutta untuk menghormatinya. Dilanjutkan dengan pembabaran dhamma seperti yang biasanya selalu diadakan. Semua kegiatan yang berhubungan dengan upacara kremasi Acaryaman diatur oleh perkumpulan orang-orang sekitar wihara, mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, sampai masyarakat umum. Semua usaha dilakukan dengan tulus. Ketulusan di dalam keyakinan mereka serta tidak pernah patah semangat. Sejak hari wafatnya Acaryaman sampai waktu upacara kremasi, masyarakat Sakhon Nakhon menyediakan dan mengusahakan fasilitas untuk para biku serta umat-umat lainnya sehingga mereka merasa nyaman selama acara berlangsung. Mereka bekerja dengan keras, dengan sangat antusias memastikan agar upacara kremasi berlangsung dengan lancar dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pada bulan-bulan di mana semakin mendekati upacara kremasi, ratusan biku tiba di Sakhon Nakhon, ingin memberikan penghormatan terakhir. Kebanyakan mereka sudah kembali pulang, tetapi lebih dari 100 orang biku masih tinggal di wihara untuk membantu segala sesuatu yang diperlukan. Walaupun banyak biku tinggal di wihara, masyarakat sekitar tidak pernah patah semangat. Dengan keyakinan dan kesetiaan yang tinggi, mereka membantu menyediakan makanan setiap hari. Antrian para biku yang menerima makanan berlangsung tiap pagi hari. Tetapi orang-orang dengan semangat tinggi membantu dari hari pertama sampai hari terakhir, tidak pernah kekurangan makanan sedikit pun. Bahkan dengan meningkatnya permintaan makanan, selalu tersedia makanan untuk membantu para biku. Saya menyaksikan pengorbanan yang besar dari orang-orang tersebut pada masa itu. Maka saya merasa wajib untuk menceritakan kebaikan hati dan kerjasama mereka yang luar biasa. Hal ini membuat saya sangat kagum, dan saya tidak akan pernah lupa hal itu. Saya tidak pernah membayangkan saya dapat melihat kesabaran, pengorbanan, kekuatan yang luar biasa yang diberikan orang-orang tersebut. Mengalami pengalaman yang sangat luar biasa ini dengan kemurahan hati, saya ingin mengungkapkan kekaguman saya untuk orang-orang Sakhon Nakhon. Mereka mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa. Keramahan mereka telah membuat saya merasa hangat dan sangat berterima kasih. Perasaan ini akan selalu ada di hati saya. Seseorang harus selalu bersimpati kepada biku dan calon biku yang tinggal di wihara, yang membantu mengurusi keperluan untuk orang-orang yang akan menghadiri upacara kremasi, dan dengan banyaknya bantuan dari orang-orang yang bekerja keras untuk membantu upacara tersebut. Sebelum upacara kremasi, para biku dan calon biku telah tiba di wihara dalam jumlah besar.
Sedangkan upacara kremasi diperkirakan dapat menarik perhatian di atas 10.000 orang. Beberapa tempat tinggal dibangun untuk menampung orang-orang dan mendirikan banyak dapur umum untuk menyediakan makanan-makanan untuk orang-orang yang hadir pada saat itu. Tidak lama setelah wafatnya Acaryaman, persiapan-persiapan ini disempurnakan tepat menjelang upacara kremasi. Semakin mendekati upacara kremasi, para biku dan umat yang datang dari seluruh penjuru negeri semakin meningkat, membuat para pengurus semakin sulit untuk mengatur fasilitas yang tersedia. Semakin dekat upacara, semakin banyak orang berdatangan ke wihara. Pada akhirnya, tidak ada sisa tempat yang dapat disediakan untuk menampung orang-orang yang terus berdatangan. Pada saat upacara kremasi, semua tempat tinggal telah terisi, dan hutan sekitar wihara telah ramai oleh para biku dan calon biku. Kebanyakan mereka mendirikan tenda di hutan. Tenda payung putih mereka terlihat di mana-mana. Sekitar 800 orang biku dan calon biku mendirikan tenda di hutan. Ratusan lainnya menemukan tempat di sekitar lingkungan wihara. Total keseluruhan, lebih dari 1.000 orang biku dan calon biku yang hadir pada upacara kremasi Acaryaman. Sedangkan untuk para umat, sangat sulit untuk menghitung jumlah mereka. Ada yang tinggal di tenda-tenda halaman wihara. Di luar sana, banyak orang-orang yang tinggal di luar wihara. Tidur di bawah pohon atau lapangan terbuka. Banyak juga orang-orang yang tinggal di kota memenuhi penginapan-penginapan. Dengan banyaknya orang-orang yang hadir di upacara kremasi, sangat sulit untuk mengetahui total jumlah mereka. Akhirnya seseorang dapat memperkirakan jumlah mereka lebih dari 10.000 orang. Dan anehnya, sangat luar biasa tidak terdengar suara-suara ribut yang biasanya muncul di dalam upacara yang ramai. Hanya suara dari pengeras suara yang menyiarkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan upacara kremasi. Ditampilkan secara tegas sesuai tradisi Kamarthana. Tidak terlihat orang-orang yang saling berbincang di keramaian. Jumlah makanan, pakaian, dan barang-barang lainnya yang disediakan oleh para umat dari seluruh penjuru negeri untuk membantu wihara terlihat menumpuk membentuk sebuah gunung kecil. Ratusan karung beras disediakan. Sementara mobil-mobil dari para donatur terus-menerus membawa makanan untuk disediakan kepada orang-orang yang hadir. Jumlah jubah-jubah yang disediakan untuk menghormati Acaryaman mungkin sudah dapat memenuhi sebuah pabrik pakaian. Saya tidak pernah melihat pabrik pakaian dan tidak tahu seberapa besar pabrik tersebut. Tapi saya yakin jumlah jubah yang dibawa para umat dapat melebihi kapasitas dari pabrik pakaian tersebut. Saya ingin meminta maaf kepada pembaca jika hal ini terlihat agak berlebihan. Saya kadang-kadang terbawa perasaan bangga melihat bantuan yang diberikan para donatur ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kami orang-orang Thai yang rela berkorban dan murah hati adalah lambang dari orang Thai. Tetapi menyaksikan hal tersebut secara pribadi, saya sampai saat ini merasa takjub. Dari pandangan umum, Thailand adalah sebuah negara kecil. Tetapi untuk sesuatu yang berkaitan dengan donatur, kami tidak kalah. Adalah suatu tradisi di sebuah negara seperti kami dengan ajaran Buddha yang selalu mengajarkan untuk mempunyai tenggang rasa kepada sesama manusia. Secara keseluruhan, kami orang-orang Thai adalah masyarakat yang hangat. Orang-orang yang berbesar hati yang ingin menghindari pikiran sesat dan sikap kikir. Tidak ada upacara seperti upacara kremasi Acaryaman di negara manapun, di mana dermawan dengan tulus menawarkan barang-barang untuk keperluan umum. Ikatan itu adalah benar-benar luar biasa.
Ukuran wadah tempat nasi dan sayuran yang disediakan tiap hari lumayan menakutkan. Ukurannya sangat besar dan berat, sehingga perlu beberapa orang untuk mengangkatnya ke dalam wihara di mana para biku duduk berkumpul untuk makan. Karena tidak biasa dalam jumlah kelompok besar, maka disediakan beberapa tempat makan. Kebanyakan mereka makan dengan kelompok yang berisi 30-40 orang. Ada kelompok yang berisi 50-60 orang di dalam lokasi yang dibangun untuk para biku. Kelompok yang lebih kecil dalam jumlah 9-10 orang makan bersama di halaman wihara. Latihan dasar mereka adalah kamathana, di mana para biku langsung makan dari mangkok mereka, sehingga tidak banyak makanan atau peralatan makan yang dibutuhkan. Hal ini membuat para pengurus makin mudah untuk mengatur upacara tersebut. Menu set makanan hanya disajikan untuk keluarga, para biku kepala yang menemani mereka. Ketika nasi dan sayuran disajikan, para biku melayani mereka sendiri dengan urutan yang paling tua, mengambil nasi, sayuran, dan berbagai manisan ke dalam mangkok mereka. Ini adalah hal yang normal, mencampur makanan dengan cara tersebut. Keyakinan dan kekuatan agama dari Acariaman digabung menjadi satu untuk memastikan makanan-makanan tersebut tidak disia-siakan. Selama upacara berlangsung, tidak ada perilaku mabuk, minum-minum, tidak ada pertengkaran atau perkelahian, dan tidak ada kasus pencurian dilaporkan. Jika ada yang dilaporkan, orang tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diumumkan melalui pengeras suara. Jika barang tersebut adalah barang berharga, penyiar tersebut tidak akan menyebutkannya. Dia hanya akan mengatakan sesuatu yang berharga telah ditemukan dan meminta pemiliknya untuk datang dan mengambilnya. Jika terjadi kesalahan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada penyiar. Jika barang tersebut adalah barang biasa, penyiar akan menyebutkan jenis barang tersebut sehingga pemiliknya bisa langsung datang mengambilnya. Jika berbentuk uang, penyiar hanya menyebutkan telah menemukan sejumlah uang. Tetapi tempat penyimpanan seperti dompet dan jumlah uang tersebut tidak disebutkan. Pemilik harus bisa memberikan informasi bahwa ia adalah pemilik sebenarnya. Upacara kremasi Acariaman berlangsung 4 hari 3 malam. Semua kegiatan berlangsung hikmat. Pada saat memulai acara, orang-orang sudah ramai dan memenuhi tempat, tetapi tidak ada suara ribut. Tidak ada perkelahian dan sifat liar, pemabuk, tidak ada pencopet maupun pencuri yang dilaporkan. Barang-barang yang hilang langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib. Semua biku dan calon biku bersikap tenang, diam, dan menjaga diri. Di dalam upacara yang sebesar ini, sangat sulit ditemukan kondisi dan situasi seperti saat ini. Menggabungkan mereka semua di upacara ini adalah sangat luar biasa. Mulai jam 8 malam, setiap malam, para biku membacakan sutta untuk menghormati Acariaman. Para umat juga memulai mengajukan persembahan jubah untuk para biku, seseorang yang telah membabarkan dhamma. Setiap pagi, setelah makan pagi, para umat mulai mempersembahkan jubah untuk para biku, menawarkan tanpa henti, tanpa waktu yang ditentukan dan berlangsung sepanjang hari. Selama 4 hari tersebut, banyak umat yang yakin bahwa sangat tidak praktis mempersembahkan jubah pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut akhirnya diselesaikan dengan mengizinkan para umat yang ingin mempersembahkan jubah kepada seorang biku atau sekelompok biku dengan membuat keputusan secara cepat dan mudah. Untuk yang hadir dengan persembahan jubah, diminta untuk melaporkan kepada pengurus untuk memberitahukan berapa banyak biku yang akan dipersembahkan jubah tersebut. Dengan menggunakan metode pada saat itu, sangat tidak mungkin menemukan biku yang dituju di dalam keramaian biku yang hadir pada saat itu. Jika umat tertentu yang ingin mengundang salah seorang biku untuk datang dan menerima persembahan,
maka namanya akan diumumkan. Penyiar memiliki daftar lengkap nama-nama para biku yang hadir pada saat itu. Semua biku dan calon biku diharuskan untuk mendaftarkan nama-nama mereka begitu mereka tiba. Cara ini membuat pengurus dapat menghitung secara cermat jumlah biku dan calon biku yang hadir di upacara kremasi. Hal ini mempermudah penyiar untuk memanggil nama-nama mereka jika diperlukan. Setiap pagi, para biku berjalan ke desa atau kota sebelah untuk meminta dana makanan. Kecuali pada saat upacara kremasi, di mana para umat membuat permintaan khusus untuk dapat mempersembahkan makanan dengan cara para biku menerima makanan di lingkungan wihara. Para sukarelawan berbaris dalam sebuah kelompok di dalam dan di luar wihara, memasukkan persembahan makanan di mangkok para biku ketika para biku lewat di hadapan mereka. Upacara kremasi dimulai pada tanggal 10 bulan 3 dan diakhiri tengah malam pada tanggal 13 dengan ditutup upacara kremasi jenazah Acaryaman. Peti mati spesial yang berisi jenazah Acaryaman diletakkan di ruangan khusus yang dibangun khusus untuk upacara kremasi. Dibangun di lokasi di mana ruangan Uposatha sekarang berdiri. Bentuknya segi empat, terbuat dari kayu yang diukir oleh para pengukir dengan tingkat keahlian yang tinggi untuk acara yang luar biasa ini. Terlihat sangat indah, sangat pantas untuk acarya yang dihormati. Abunya akan dikumpulkan saat keesokan harinya pada tanggal 14. Sayangnya saya tidak dapat mengingat tanggal dan bulan pada kalender internasional ada saat itu. Seingat saya, jenazahnya diletakkan pada tanggal 11. Pada saat mereka bersiap untuk memindahkan jenazahnya dari ruangan persemayaman, para biku dan umat mengadakan upacara kecil untuk meminta maaf atas segala perbuatan mereka di masa lalu. Kemudian, peti mati tersebut ditandu dengan perlahan dan penuh rasa hormat menuju ruang kremasi, menimbulkan perasaan sedih dan haru di antara pengikutnya ketika mereka mengungkapkan rasa duka mereka sekali lagi. Melihat untuk yang terakhir kalinya jenazah Acaryaman, para umat tampak sedih, kadang-kadang menangis. Itu adalah hal yang menyedihkan. Peti matinya berjalan perlahan melewati para umat yang sangat berduka karena kehilangan seseorang yang mempunyai kebaikan seluas samudra. Banyak di antara mereka menghormat ketika jenazahnya lewat. Hanya itu yang bisa dilakukan mereka di kehidupannya di dunia ini. Beliau telah memasuki tanah suci Nibbana, tidak akan pernah kembali lahir sebagai manusia yang penuh dengan penderitaan. Para umat memberi hormat sekali lagi, dengan penuh rasa hormat kepada seseorang yang telah mengajarkan dhamma yang memberi ketenangan dan kesabaran di hati mereka. Melalui kebenarannya, mereka telah mencapai pikiran yang bersih yang diperlukan oleh pikiran suci dan bebas dari pikiran jahat. Mengingat kesuciannya, mereka ingin bisa lebih lama lagi melihat jenazahnya sebagai objek pencerahan. Walaupun mereka tahu hal itu tidaklah mungkin. Maka mereka hanya meminta untuk terakhir kalinya menangis dan bersedih sebagai bentuk penghargaan dari mereka. Walaupun mereka mungkin tidak beruntung di dalam hal lain, tetapi mereka telah mempunyai suatu keberuntungan untuk menyaksikan sendiri perpisahan terakhir dengan seseorang suci yang telah bebas dari kilesa. Suatu acara yang jarang bisa disaksikan sendiri. Setelah melewati penderitaan samsara, akhirnya beliau telah mencapai kebahagiaan Nibbana. Meskipun demikian, mereka berharap pencapaiannya akan selalu bersama mereka di dalam kesedihan ini. Kesedihan akan perpisahan dengan seseorang suci yang sangat dekat di hati mereka. Mereka berpikir, kapan mereka akan menemukan jalan untuk membebaskan diri dari jeratan mara dan mencapai Nibbana. Tetapi waktu mereka masih belum sampai. Yang hanya bisa mereka lakukan adalah bangga akan kesuciannya dan menghormati pencapaian yang luar biasa itu dengan air mata mereka.
merupakan hal yang terlalu dalam keyakinan umat Buddha di dalam rasa berduka atas kehilangan biku yang mereka hormati. Hanya ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam ruang kremasi, baru mereka mulai tenang dan diam. Pada tengah malam, ruangan kremasi itu dinyalakan. Untuk berjaga-jaga, para umat berdesak-desakan mengelilingi tempat kremasi sampai mereka tidak dapat bergerak. Dalam keadaan berhimpit-himpitan, mereka saling mendorong satu sama lain untuk mencoba melihat dengan jelas. Semua orang dengan sabarnya menunggu hingga larut malam untuk melihat jenazahnya yang terakhir. Suatu kenangan yang akan selalu diingat oleh setiap orang. Ketika api di ruang kremasi dinyalakan, sesuatu hal aneh dan indah terjadi. Ketika api pertama mulai berkobar, sebuah awan kecil terlihat di angkasa dan mulai meneteskan air hujan yang sangat ringan di atas ruang kremasi yang sedang berkobar. Malam itu bulan purnama. Cahaya bulan menerangi seluruh penjuru. Tetapi di tempat kremasi, tiba-tiba mendung dan hujan ringan. Setelah memercikan air sekitar 15 menit, awan tersebut secara perlahan memudar di langit yang cerah. Kalian pasti akan menanyakan kenapa saya bilang aneh. Secara normal, pada saat itu langit sangat cerah. Hanya bintang dan bulan yang terlihat. Dan seperti itulah malam sampai ruang kremasi itu dinyalakan. Ketika sebuah awan kecil mengambang di atasnya, memercikan air ke dalamnya, saya menyaksikan sendiri kejadian yang luar biasa itu. Suatu keadaan yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya. Semua orang yang hadir pada saat itu akan selalu mengingatnya. Tidak menggunakan kayu-kayu api dan batu bara yang biasa dipakai, ruang kremasi Acaryaman terbuat dari kayu cendana yang dipesan khusus dari seberang Sungai Mekong di Laos. Dengan menggunakan jumlah itu, mereka mencampurnya dengan dupa, menggunakannya untuk mengkremasi jenazahnya. Hasilnya sangat memuaskan, dan sama dengan jika menggunakan kayu api atau batu bara. Dari saat api dinyalakan sampai selesai acara kremasi, semuanya diurus oleh pengurus wihara dan para umat. Pada jam 9 keesokan paginya, tulang-tulang yang tersisa dengan sangat hati-hati dikumpulkan dari abunya. Tulang relik akan dibagikan kepada para biku yang mewakili provinsi yang hadir dengan tujuan relik tersebut akan diletakkan di tempat umum yang dapat dilihat para umat. Sisa-sisa tulang juga diserahkan kepada anggota masyarakat. Tetapi karena banyak kerumunan orang-orang, tidak mungkin cukup untuk dibagikan. Seingat saya, ada perwakilan dari lebih 20 provinsi yang membawa pulang relik tersebut bersama mereka. Ketika pengumpulan dan pembagian relik telah selesai, sesuatu hal di luar dugaan terjadi yang membuat saya merasa heran. Ketika para pengurus wihara yang bertugas untuk mengumpulkan tulang-tulang telah selesai melaksanakan tugasnya, sejumlah pria dan wanita tergesa-gesa mengumpulkan sisa-sisa pembakaran untuk dijadikan objek berdoa. Setiap orang mulai mengumpulkan sisa-sisa kecil, tersebar di sekitar tempat kremasi untuk menemukan sesuatu yang bisa dikumpulkan. Pada akhirnya tempat tersebut bersih dan seperti telah disapu. Sambil berjalan pergi, setiap orang seperti melayang, tersenyum merasa bangga. Semua orang sangat berhati-hati menjaga barang berharga mereka, seakan-akan takut akan dicuri orang. Seperti banyak hal yang terjadi selama upacara kremasi Acaryaman, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kemudian sebelum pulang, mereka kembali sekali lagi ke tempat kremasi Acaryaman dan bersujud 3 kali. Lalu mereka duduk diam untuk beberapa saat merasakan sedihnya. Kadang-kadang terdengar tangisan yang sangat mengharukan orang-orang yang melihatnya. Ketika melihat orang-orang yang sangat mengagumi seorang biku yang suci,
Saya pun merasakan kehilangan yang sama. Ketika saat-saat tenang sudah lewat, mereka bangun dan berjalan dengan sedih. Wajah mereka dipenuhi air mata. Rombongan umat lain menggantikan mereka, memberi hormat untuk terakhir kalinya, merasa kehilangan yang sangat mereka hormati. Dan hal itu berlangsung selama beberapa jam. Adalah hal yang sangat mengharukan. Kuncinya adalah hati. Hati adalah sesuatu yang sangat penting di dunia. Hati orang adalah sesuatu yang melatar belakangi acara yang baru saya gambarkan. 10.000 orang biku dan umat menghadiri upacara kremasi. Motivasi mereka datang dari hati mereka. Hati mereka tertuju pada Acaryaman yang mempunyai hati Dhamma, sehingga menarik hati orang-orang baik dan bermoral dari seluruh penjuru negeri untuk berdoa untuknya. Walaupun hati mereka tidak semurni yang mereka inginkan, tetapi cukup untuk seseorang yang lahir sebagai manusia. Hati mereka tidak seperti hati orang-orang yang tidak tahu malu, yang nanti akan terlahir di alam neraka atau binatang. Kelahiran yang sangat menderita. Lahir kembali ke alam yang lebih rendah, tidak ada lagi hal yang berharga yang akan tersisa untuk dijadikan pegangan, dan semua harapan hilang. Semua hal, tanpa kecuali, berhubungan dengan hati. Hati adalah sesuatu yang dibawa untuk menghadapi masalah di dunia dan menentukan arah mana yang dituju. Jika hati tersebut mengarah ke kebaikan, semua hal yang dilakukan seseorang akan menghasilkan pahala baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Semua cabang dari kebaikan akan menghasilkan ketenangan dan keamanan untuk menuju jalan yang benar. Setiap kelahiran merupakan kelahiran yang berbahagia di mana harapan dan keinginan dipenuhi. Suatu hari, kebaikan dikumpulkan untuk menuju pencapaian yang berbahagia. Menyaksikan Acaryaman di mana hatinya sangat baik dari tahap awal sampai yang tertinggi. Acaryaman telah mencapai parinibbana. Kata parinibbana dihubungkan dengan seseorang yang telah bebas dari semua penderitaan. Ketika semua orang telah berhenti bernapas, membawa ke arah kematian, kondisi tersebut disebut meninggal. Tetapi ketika Sang Buddha atau para arahat meninggal, hal ini disebut parinibbana. Secara umum, kematian Acaryaman adalah juga parinibbana. Selama bertahun-tahun tinggal bersamanya, mendengarkannya dengan seksama setiap kata, dan saya menemukan tidak ada yang bertentangan dengan cara hidupnya atau ajaran dhammanya. Sebenarnya, ajarannya sangat membuat saya kagum, dan saya yakin itu adalah amatta dhamma, yang dihasilkan dari hati yang sangat murni dan tulus. Dalam hati yang sangat murni yang terdapat di dalam manusia. Untuk mengalami hal ini, seseorang harus mempunyai hati manusia, kemudian membersihkannya sampai menjadi hati yang suci dari seorang arahat. Tidak ada jalan lain. Hati yang murni ini kemudian tetap sebagai acarya cita arya dhamma selamanya. Mengatakan bahwa batin adalah hal yang sangat penting di dunia, berarti batin adalah faktor yang mengendalikan semua tindakan dari kebaikan dan tindakan dari kejahatan. Batin adalah faktor yang utama, dan sesuatu yang dapat diukur dari semua perbuatan. Jika batin seseorang dimotivasi untuk berbuat jahat, seluruh isi planet akan dengan mudah dihancurkan. Oleh karena itu, batin kita harus cukup dilatih dan dijaga, agar kita dapat dengan aman menjaga diri kita sendiri dan dunia tempat kita tinggal. Kemudian kita akan tinggal dalam kenyamanan, terbebas dari gangguan, dan dunia akan menjadi tempat tinggal yang sangat menyenangkan tanpa ada masalah yang mengganggu. Demikianlah kita akhiri pembacaan bagian 6 dari e-book Riwayat Spiritual Acan Man.
Video selanjutnya, kita akan melanjutkan pembacaan di bagian 7, yaitu warisan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang